Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Martedi dengan NIM 0102-1282-328062. Perkenalkan, saya Marini Dwi Sabila dengan NIM 0102-1282-3102. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2023. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai studi kelayakan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana proses perencanaan proyek dilakukan pada pembangunan skala besar. Simak video kami ya. Indonesia adalah negara maritim yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada akses laut. Di tengah kebutuhan pelabuhan modern yang kian meningkat, Pelabuhan Kuala Tanjung hadir sebagai proyek strategis nasional yang diarahkan menjadi hubungan internasional di jalur pelayaran tersibuk Selat Malaka. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat arus distribusi, serta membuka peluang industri baru di Sumatera Utara. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dimulai sejak tahun 2015 dan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Terminal multipurpose mulai beroperasi pada tahun 2018. Kemudian pengembangan kawasan industri berjalan pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Selanjutnya ekspansi besar-besaran dilakukan untuk menjadikannya pelabuhan hubungan internasional dengan fasilitas modern, alur dalam, dan kapasitas kapal besar. Nilai investasi Pelabuhan Kuala Tanjung terus meningkat dari 4 triliun rupiah pada tahap awal hingga mencapai lebih dari 30 triliun rupiah pada perkembangan penuh. Investasi besar ini difokuskan pada pengembangan dermaga, trestle, peralatan bongkar muat, dan kawasan industri. Dampaknya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. 6.000 TIS per tahun merupakan kapasitas awal pelabuhan yang aktivitas peti kemas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan proyeksi mencapai 200.000 TIS pada tahun 2030. Dengan tarif jasa kepelabuhan yang berlaku, potensi pendapatan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun dan terus meningkat sejalan dengan ekspansi kawasan industri. Berdasarkan perhitungan biaya operasional dan proyeksi pendapatan, nilai NPV menunjukkan hasil positif. IRR berada pada kisaran 8 hingga 12%, dan payback period diperkirakan tercapai pada 12 hingga 18 tahun. Hasil ini menegaskan bahwa proyek Pelabuhan Kuala Tanjung layak secara finansial dalam jangka panjang. Dari aspek keberlanjutan, pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Secara lingkungan, pelabuhan telah dilengkapi dokumen AMDAL dan pengelolaan pesisir untuk memastikan operasional yang ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, analitis, dan metode studi kasus. Data bersumber dari laporan resmi Pelindo, Kementerian Perhubungan, BPS, dan publikasi pemerintah lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan fokus pada kelayakan finansial, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari Pelabuhan Kuala Tanjung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung adalah salah satu proyek pelabuhan paling strategis di Indonesia. Dengan investasi besar dan posisi yang sangat potensial, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat logistik dan industri baru di kawasan barat Indonesia. Untuk memaksimalkan manfaatnya, percepatan pembangunan akses darat dan kawasan industri pendukung menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengembangan yang tepat, Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Sumatera Utara dan Indonesia.